Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azamain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan dan keyakinan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan hidup yang lurus bagi umat Islam. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak dosen pengampu Bapak Bayu Muzrimin MPDI. Adapun di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah tentang insan kamil. Baiklah, langsung aja. Pengertian dari insan kamil. Insan kamil adalah istilah dalam filsafat Islam yang merujuk pada sosok manusia yang telah mencapai kesempurnaan spiritual dan normal yang memiliki hubungan sangat dengan Tuhan. Konsep ini banyak dipengaruhi oleh ajaran tasawuf atau sufisme dan diperkenalkan oleh para pemikir dan mistikus Islam seperti Ibnu Arabi. Dengan secara harfiah, insan berarti manusia, sedangkan kamil artinya merupakan sempurna atau yang utuh. Insan kamil bisa disempurnakan dengan manusia yang telah mencapai tingkat kesempurnaan, baik dalam aspek batiniah atau spiritual maupun lahiriah atau moral. Dalam pengertian yang mendalam, insan kamil adalah manusia yang telah mencapai usul atau pertemuan dengan Tuhan, dan dalam diri mereka terwujud nilai-nilai ilahi seperti adanya kebenaran, adanya kasih sayang, dan kebijaksanaan. Insan kamil sering digambarkan sebagai contoh ideal bagi umat manusia yang mampu mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai contohnya adalah Nabi Muhammad SAW sering dianggap sebagai insan kamil dalam tradisi Islam karena beliau memiliki kesempurnaan dan akhlak dan hubungan dengan Tuhan. Dan adapun proses menuju insan menurut para sufi, jalan menuju insan kamil bukanlah sesuatu yang instan, tetapi merupakan perjalanan yang melibatkan penyucian jiwa atau taqziyah dan pengendalian nafsu. Proses ini bisa dipecah menjadi beberapa tahapan, yaitu tazkiyah artinya atau penyucian jiwa, yaitu proses untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti adanya sifat iri, sombong, dan dengki. Muzahadah atau bersusah payah melawan nafsu. Dalam menuju kesempurnaan, seseorang sufi harus berjuang melawan nafsu dan godaan duniawi yang dapat menghalangi hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Karena ini termaksud mengatasi keinginan-keinginan egois dan menerima kehendakan Tuhan dan lapang dada. Mahrifatullah atau pengenalan kepada Tuhan, yaitu salah satu tahapan penting dalam perjalanan menuju insan kamil adalah makrifat, pengetahuan batin, atau bisa juga disebut dengan pengenalan yang lebih dalam terhadap Tuhan. Fana, hilangnya ego, atau bisa juga disebut dengan merujuk pada lenyapnya ego dan pemisahan antara diri manusia dengan Tuhan. Dan adapun ciri-ciri insan kamil, yaitu akhlak yang sempurna. Merupakan insan kamil memiliki akhlak yang sempurna, yang sangat luhur, mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Bila itu mampu bersikap sabar, rendah hati, pemaaf, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Kesadaran spiritual tinggi itu adalah merupakan orang yang mencapai tingkat insan kamilnya selalu merasa dekat dengan Tuhan, seolah-olah hidupnya selalu dalam muraqabah atau pengawasan Tuhan, menghadirkan kedamaian, toleransi, dan kasih sayang terhadap semua makhluk karena mereka tidak membedakan siapa yang baik dan siapa yang buruk berdasarkan belakang sosial, ekonomi, atau agama. Semua makhluk dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihargai. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari
Konsep insan kamil adalah bahwa ia merujuk pada sosok manusia yang telah mencapai kesempurnaan, baik secara spiritual maupun moral, dengan bertujuan untuk lebih dekat dan menyatu dengan Tuhan. Adapun jalan menuju insan kamil itu adalah penyucian jiwa, tazkiyah, menghilangkan sifat-sifat yang buruk dan mengarahkan hati pada kebaikan. Perjuangan menghadapi nafsu atau bisa juga disebut dengan muzahadah, yaitu bisa melawan godaan duniawi dan ego untuk mencapai kedekatan Tuhan. Yang ketiga itu adalah pengenalan batin kepada Tuhan. Mahrifatullah, memperoleh pengetahuan spiritual yang mendalam tentang hakikat Tuhan, fana dan bakal. Lenyapnya ego dan akhirnya tinggal dalam kesadaran Tuhan, menyatu dengannya. Jadi insan kamil adalah konsep yang memotivasi umat untuk berusaha mencapai kesempurnaan moral dan spiritual, serta hidup dengan penuh kesadaran akan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Demikianlah yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat lafaz pengucapan atau penulisan yang salah. Saya lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.